Perjalanan panjang pendidikan nasional dimulai dari masa sebelum kemerdekaan sampai dengan saat ini. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwasannya pendidikan harus dapat menuntun kekuatan kodrat peserta didik agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan. Pendidikan pada zaman kolonial menjadi langkah awal menuju kesadaran nasional akan pentingnya pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi dengan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang mana hanya pendidik calon-calon pegawai, yang artinya pendidikan pada saat itu hanya bertujuan untuk mendidik rakyat agar menjadi pekerja dan untuk membantu perusahaan-perusahaan demi keuntungan bangsa Belanda. Pendidikan yang diberikan saat itu hanya sebatas baca, tulis, hitung atau calistung, dan bahasa yang digunakan pun dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Pada saat itu, kebudayaan Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Berdirinya Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Maksudnya adalah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik, kan tetapi harus berarti pula kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa. Pendidikan bukan hanya berupa mengembangkan diri dari yang tidak bisa menjadi bisa atau yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu, akan tetapi harus mengedepankan budi pekerti dan adab serta kemanusiaan yang berbudi luhur. Pada awal kemerdekaan, kurikulum yang digunakan lebih menekankan pada karakteristik peserta didik untuk menanamkan rasa kebanggaan yang kuat pada peserta didik. Pendidikan lebih diarahkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapan kurikulum di Indonesia selalu mengalami penyempurnaan. Perubahan kurikulum didasarkan pada tujuan pendidikan nasional dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Di Indonesia sendiri, pergantian kurikulum sudah terjadi sebanyak 11 kali. Penyempurnaan kurikulum ini diharapkan mampu melepaskan belenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Kurikulum merdeka yang saat ini digunakan di Indonesia memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum merdeka merupakan salah satu paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan abad ke-21, di mana fokus utama dalam pendidikan abad 21 yakni 6C: karakter, citizenship, critical thinking, creativity, collaboration, and communication.